Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan percakapan dengan salah satu rekan guru saya yang akan nanti saya adakan observasi di kelasnya untuk memberikan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu beliau untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, silakan menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Umar. Selamat pagi juga. Senang sekali bertemu dengan Bu Yesi pagi ini. Pada pertemuan kali ini ya Bu Yesi ya. Kita nggak tahu bahwasanya besok kan agenda Bu Yesi melakukan observasi kelas ya. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan observasi, kita akan melakukan percakapan sedikit ya Bu Yesi ya tentang percakapan observasi namanya percakapan sedikit mungkin dalam kondisi dan suasana santai saja, tidak perlu diberatkan. Di sini saya ingin tahu sebelum kita masuk ke observasi besok, persiapan apa saja yang sudah Bu Yesi siapkan sebelum kelas. Alhamdulillah, ini pertama sekali yang harus dipersiapkan itu diri sendiri ya mulai. Dalam kelas ada tim observasi yang masuk, kita mempersiapkan itu. Kemudian yang kedua mau belajar, bahan ajar dan sedikit mulai dari modul pembelajaran. Ya, kemudian FKPD, tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa selanjutnya. Ya, berarti semuanya sudah siap ya Bu Yesi ya. Soalnya kalau pergi perang sudah siap sempurna ya. Insyaallah. Baiklah, bagus sekali Bu Yesi. Nah, sekarang nanti pada saat di observasi di kelas itu kan tugas saya nanti kan untuk membantu Bu Yesi untuk mengembangkan kompetensi yang sebenarnya sudah ada pada diri Bu Yesi. Nah, sekarang ini untuk persiapan besok, Ibu Yesi ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi apa yang ada pada diri Bu Yesi akan dilaksanakan besok. Mungkin yang harus dinyatakan itu ada dua. Yang pertama itu kompetensi saya dalam memberikan pembelajaran. Kemudian seperti kita ketahui, siswa kita masing-masing siswa memiliki perbedaan, baik mulai dari minat belajarnya, gaya belajar, kemudian dari latar belakang masing siswa. Jadi nanti kompetensi saya dalam bidang pembelajaran yang diferensiasi. Kemudian yang kedua, kompetensi saya di bidang sosial emosional dalam pemberian ISP. Seperti kita ketahui, siswa terlalu jenuh atau terlalu serius, jadi dalam pemberian space reading untuk memfokuskan kembali siswa dalam progres kembali. Gitu ya. Berarti di sini ada dua poin yang akan saya lihat nanti di kelas yang akan Ibu Yesi kembangkan atau coba untuk terapkan. Mungkin saya bisa ulas kembali. Yang pertama, Bu Yesi ingin saya bantu untuk mengembangkan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa dengan karakter siswa yang berbeda. Kemudian yang kedua, Bu Yesi ingin saya lihat dari kemampuan penerapan kompetensi sosial emosional untuk mengemas waktunya atau cocok dengan siswa SD. Iya, oke, untuk mengembalikan fokus siswa yang masih karena teman-teman. Baiklah Bu Yesi, saya akan coba bantu ya, mungkin semaksimal yang saya bisa. Nanti setelah kita observasi di kelas, nanti kita adakan percakapan pasca operasi untuk merefleksi bagaimana pembelajaran di kelas nanti yang sudah dilakukan. Baiklah Bu Yesi, terima kasih untuk hari ini. Mungkin bersiap untuk besok kita akan melakukan observasi di kelas. Oke, baiklah Bu Yesi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai belajar, Afda silakan pimpin doanya nak. Tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah
fahman sabis qadri ala rizika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu cek kehadirannya ya, Nak, ya. Yang perempuan ada yang kurang 1 sampai 10. Siapa tadi yang absen, Nak? Sahara Najwa. Maisarah Najwa. Maisarah Najwa. How is she? Bagaimana kabarnya? Apa kabarnya? Sakit. Sakit. She is sick. Good. And the boy? Yang lagi? Ada. Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin ngecek kesiapan kalian belajar. Adakah tadi pagi kalian pernah mengalami sesuatu hal, baik itu yang menyenangkan atau kurang menyenangkan? Boleh cerita? Ayah, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, izin sedikit bercerita Bu. Ya, silakan. Alhamdulillah tadi pagi Melsi sangat bahagia Bu. Dikarenakan sepersekian detik Melsi selesai belajar fisika yang bisa dibilang sedikit melelahkan Bu. Ya. Alhamdulillah adik Melsi memberikan kejutan kepada Melsi Bu, karena bertepatan pada hari ini Senin 4 Desember umur Melsi pas 16 tahun Bu. Ya, terima kasih Nasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Revan, silakan. Jadi Bu, tadi pas Rapan mau berangkat sekolah kan Bu. Iya. Jadi Rapan lewatnya tempat gang-gang yang kecil tuh. Rupanya di gang itu tuh ada paku di jalan. Jadi waktu Rapan jalan di gang itu, ban Rapan kena paku. Jadinya bocor. Lalu Rapan bawa ke bengkel kan Bu. Iya. Akhirnya? Waktu ganti ban itu lumayan lama lah Bu. Ya. 30 menitan. Jadi pas selesai mengganti ban itu, rupanya pagar sekolah sudah ditutup. Nah. Jadinya Harapan harus minta surat izin dulu supaya bisa masuk ke dalam sekolah. Ya. Berarti hal yang kurang menyenangkan ya, Rapan? Bu. Itu bisa diambil pelajaran. Seharusnya itu Rapan sebelum sekolah atau tadi malam itu udah dicek dulu. Oh, dia di perjalanan tadi ya? Iya Bu. Iya. Namanya musibah, mau gimana lagi? Nggak apa-apa. Tapi yang penting anak ibu harus tetap semangat dan hati-hati. Ya, yang penting tetap semangat untuk belajar. Ya. Oke. Masih ingat program sekolah yang diadakan 2 kali dalam sebulan? Ayo, apa itu? Kapan itu diadakannya? Minggu di masjid terdekat. Ayo, ada argumennya atau pendapatnya tentang berdiri remaja? Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, silakan tunjuk tangan. Siapa yang setuju? Sarah? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk Ibu memberikan saya pendapat. Menurut pendapat saya, WIR Remaja ini sangat membantu bagi kita semua ya Bu, karena terkadang bagi siswa-siswa yang tidak ada kegiatannya, maka di sanalah bisa mengeksplorkan diri mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi waktu mereka tuh bisa terisi dengan baik gitu. Ya, bagus. Tara yang setuju, yang sependapat dengan Tara, Rasha? Tadi yang tujuh tangan apa Ibu?
Sama Bu, Hmm. dengan adanya kegiatan Milik Remaja ini bisa membuat anak-anak yang kebanyakan main HP jadi membuat kegiatan baru Hmm. dan menambah ilmu keagamaannya. Bagus. Tidak setuju, ayo. Nggak apa-apa, Ibu nggak marah. Boleh, ungkapkan aja pendapat kalian. Segala ayah, apa? Biasa Bu, kalau ada camp sajiwa tuh Hmm. anak-anak yang di remaja tuh nak tiba di masjid itu Bu. Oh, Jadinya izinnya ke bunda pergi wirid. pergi wirid, tapi nyo tiba di kafe-kafe Bu. Oh, ke kafe jadinya. Ya, Bu. Jadi intinya setuju atau tidak setuju jadinya gini? Setuju Bu. Tidak setuju. Jadi disalahgunakan siswa jadinya ya. Ya, Bu. Setuju. Baiklah, Ibu simpulkan. Alhamdulillah dari dua argumen tadi bisa kita ambil kesimpulan yang banyak setujunya ya. Yang pertama itu setuju. Pertama bisa waktunya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik itu dari segi keagamaan, kemudian menambah ilmu keagamaan. Yang ketiga apa lagi tadi? Yang Tara? Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemudian ada yang tidak setuju. Itu argumen-argumen Anda semua bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan. Ya, jika ingin mengungkapkan pendapat atau argumen kalian tentang sesuatu, itu bisa dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya text analytical exposition. Ya, kalau dalam Indonesia juga ada belajar seperti itu sama dengan teks argumentasi. Ya, teks argumentasi. Bisa lihat ke depan. Bisa dilihat? Nah, jadi dalam pembelajaran ini nanti itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan bisa dicapai. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian teks analitikal. Jadi nanti kalian akan lebih mudah mengartikan atau menjelaskan teks analitikal dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, bisa dapat menentukan tujuan teks dan fungsi teks dari teks analytical exposition. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan struktur teks, urutan-urutan teks dari teks analitikal. Kemudian yang keempat, dapat mengidentifikasi informasi rinci dan menentukan paragraf yang terkait dengan contoh tadi. Terakhir, dapat menentukan kosakata kata baru, baik itu sinonim maupun anonim. Nah, ini ada video. Kita nonton video dulu ya. Ini semua. Lucu. So, mami cuma ya, Suki. He says she loves you.
Siapa di kolamnya? Satria. Siapa? Anak, minggu ini udah tinggal. Nama itu sekarang ya. Don't break my heart. Nah, dari video tadi ada yang bisa ngambil kesimpulan? Oh, Ya, Hasan. dari video tadi saya mengambil kesimpulan bahwa berhentilah merokok karena merokok membunuhmu. Ya, bisa membunuh. Ya. Ya, ada lagi? Plus. Ya, ada lagi? Banyak Oh. kan itu. Terang. Teguh, Bo. Teguh. Berhentilah merokok karena merokok akan menyebabkan paru-parumu kotor, Bo, dan sulit bernapas, Bo. Versi Bu, Merci. berdasarkan perspektif Melsi dan dari video yang telah Ibu tayangkan Bu, Melsi merasa dengan merokok itu akan merugikan perokok tersebut Bu. Karena dengan merokok itu ada zat aditif yang terkandung dalam rokok tersebut yang bisa mengganggu baik fisik maupun mental seorang perokok tersebut Bu. Seperti tadi ada di video, dia mulutnya sudah hancur Bu, ada kakinya sampai diamputasi, dan masih banyak lagi organ-organ mungkin banyak organ dalam tubuhnya yang telah terkena nikotin. Mungkin sekian perspektif dari Melsi. Thank you. Ini ada beberapa video tadi, bisa kita ambil kesimpulan, ya, bisa dilihat di depan. The bad impact of smoking. Yang pertama lung cancer, apa itu? Kemudian yang kedua mouth cancer, kanker mulut. Yang ketiga loss of body parts, kehilangan bagian tubuh. Yang keempat influence of pregnant woman. Ya, bisa mempengaruhi kehamilan bayi yang ada di dalam kandungan. Dari video tadi ada bisa memberi judul dari video tadi. Bisa dari salah satu ini atau judul yang lain. Bahaya apa? Pemakaian rokok. Bahaya pemakaian rokok. Boleh? Ada yang ingin menyempurnakan? Aku membunuhmu, Bu. Rokok membunuhmu. Oh. Ya, boleh. Ada lagi idenya? Ya, kita lanjut ya. Jadi teks yang kita pelajari ini yaitu analytical exposition. Itu bisa dilihat pengertiannya, yaitu is a kind of text that present one side of the issue in a form of argument. Jadi sebuah jenis teks yang menjelaskan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang menurut kita itu penting untuk didiskusikan atau ditampilkan atau dijabarkan. Function teks, tujuan teks dari analitika yaitu to convince. Tahu arti convince? Meyakinkan. Yaitu untuk meyakinkan. Ya, bagus. Give me applause. Untuk meyakinkan pembaca atau listener, pendengar, that the issue presented is interesting. Jadi isu atau topik yang ditampilkan itu menarik untuk didiskusikan atau ditampilkan. Lanjut. Baiklah, ini ada teks analytical exposition. Kita bekerja dalam kelompok, terdiri dari 5 kelompok. Erika, Marina Shirley, Erika,
Tara, Salsa itu satu kelompok. Kemudian yang kedua Melsi, Sari, Aziza, Amelia Rustina, tambah lagi Amanda dan Sahara Najwa. Kelompok satu kelompok. Kemudian Revan, Afdal, Zaki, Rasha, tambah Ibnu, itu kelompok 3. Yang kelompok 4 Ramaida, Teguh, Rashad, Putra Ramadan, dan tambah satu lagi Iksan. We will read this text. Who can read the paragraph 1? Raise your hand, ya, Rasa. Listen to Rasa. Before we are going to smoke, it is better to look at the fact. About 90,000 people die every year. About in 50. About 50. Yeah. About 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. It indicates that smoking is not good for many people. Good, Rasha. Give it. Paragraph 2, who can read? Ya, Salsa. Firstly, 90% of lung cancer are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. After that, smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Next, paragraph check. Lalu ketiga. As this shows clearly, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. Pneumonia. In 1 hour. In 1 hour in smoky room. Non-smoker Yeah, breathe. does As much as substance causing cancer as it has smoked yeah 15 cigarettes. Good. Ya, Razak perlu sering-sering berlatih ya. The last paragraph, Linda. Smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. Ya. Baiklah, teks ini didiskusikan dengan kelompoknya. Bisa dibuka di LKPD-nya ya, Nah. Kalau nggak jelas di depan, di LKPD halaman 25. Nah, ini pertanyaannya. Untuk kelompok 1, 2, 3 itu bisa dijawab pertanyaannya berdasarkan teks tadi. Apa judul teksnya tadi? Nah, ini dia. Smoking is not good. Itu bukan di LKPD-nya. Ya, jawab pertanyaannya. Untuk yang laki-laki kelompok 4 dan 5 itu perhatikan kata-kata sulitnya yang ditandai merah. Itu didiskusikan biar dicari artinya. Yang bagian laki-laki kelompok 4 dan 5
Itu fokus ke kata-kata sulit, kata-kata yang ditandai dengan warna merah. Silakan kerja. Yang kelompok 1, 2, dan 3 itu menjawab pertanyaan tadi. Nah, tunggu jawabannya Nan. Nih, kelompok ini sudah ada yang dapat kata sulitnya, arti kata sulitnya, dan cari. Ada yang sulit nggak kira-kira atau? Bisa dibagi-bagi tuh. Bisa ada 3, masing-masing 3 orang, 3 kata, boleh. Mana? Ada yang ditanyakan? Direct result. Yang pertama Ibu contohkan dulu ya. Direct result itu hasil secara langsung. Ya. Jadi direct result of smoking. Nah, cari lagi nomor 2, accident. Accident sudah sering tuh disebutkan. Nah, dengarlah accident. Kejadian. Nah, kecelakaan. Lagi yang nomor 3, indicate. Nah, mengindikasi. Ya, mengindikasi bahwa rokok not good for many people. Tidak bagus untuk semua orang, untuk banyak orang. Ayo, udah terbantu 3. Bagaimana kelompok ini? Ini udah ketemu 3 kata sulit. Di paragraf 2, lang. Ada yang tahu arti lang? Nih. Ya, paru-paru. Kaus? Karena atau disebabkan. Bisa. Ya, cause by smoking, disebabkan atau karena oleh rokok. Cigarette itu udah sering didengar. Ah ya, bagus. Cigarette itu rokok. Lanjut. Resiko. Ya. Risk itu resiko. Glitter. Ya, sangat besar. Oke, Cak. Ya, udah ketemu jawabannya. Nah ini, kelompok ini nggak dapat jawabannya, nak? Ada yang udah paham kan? Tadi udah sama-sama diartikan beberapa kata sulit, mungkin udah bisa dijawab ya. Gimana kelompok yang ini? Sudah? Oke. Are you finished? Let's discuss this question. Question answer number 1. Yeah, Tara, please read question number 1. Number 1. What is the thesis statement of the text above? Yeah, the answer. It indicates that smoking is not good for many people. Can you write on the whiteboard? Thank you, Tara. Number 1. What is the thesis statement of the text about? Tadi apa thesis statement? Masih ingat thesis statement tadi apa?
pemberian opini penulis. Ya, memberikan opini penulis. Jadi it indicates that smoking is not good for many people. Yeah. Is it right? Right. Next. Question number 2. Can I carry again, ma'am? Okay, ready, please. Can you read the question first? Read, please. Read. To question number 2, I feel nothing argument. Nothing. Argument. Nothing argument. Yes. What do you think? How about Razak answering? Nothing argument. No argument. Is it right? No. Okay. Who can answer the question number 2? Sari? Yeah, Razak, sit down please. Thank you, Chairman, yes. Razak. Please read question number 2, Sari. How many arguments quoted in the text to support the thesis mentioned there? Yeah. Answer. Firstly, unity present of lung, pancreas, and How many? How many dulu? 5 arguments. 5 argument. Next, mention them, baru sebutkan. Firstly, unity present of lung cancers are caused by smoking. Then unity 5 present of people Ya. who suffer of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. 3. After that, smokers are 2 and a half times more likely to be of heart disease. 5. Additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. Can you write on the whiteboard? Please write on the whiteboard. Thank you, Sari. Giving applause to Sari. Yeah. How many arguments stated in the text to support the thesis? There are 4 arguments. Firstly, 90% of lung cancer are caused by smoking. Then, 95% of people who suffer double text ya. Who suffer of bronchitis are people who are smoking. After that, smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease. The last argument, additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. Okay, the question number 3. Who can answer number 3? Yeah, Melsi. Can you read? Answer the question number 3. Number 3. What is the social function of the text above? Answer. The social function of the text above is to convince the reader or listener that the issue is interesting to be stated. Can you write? Thank you, Melsi.
self-concept text the goal is to convince the reader. Good. Merasa? Yeah. Can you read? Mention. Number 4, mention the conjunction used to relate one argument to another argument. Good. The answer? Briefly, then after that, additionally. Yeah, that's right. Give it a go. The last question, number 5. Who can answer number 5? Next, Aziza. Can you read the text? How many? This is mentioned in the text caused by smoking. Yeah. Answer for this is. Or this is. Can you write it? Or this is. Is it right? Yes. Give me a applause for Aziza. Okay. Ibu lihat kalian sudah mulai letih, jenuh. Kita adakan ice breaking. Itu tepuk santian. Ya, perhatikan ibu ya. Santian. Aku suka, aku tidak. Dua aku santian. Coba kita translate ke bahasa Inggris. Namanya great clapping. Oke, perhatikan ibu. Atau kita coba sama-sama boleh. Great clapping. Right thumb, left thumb, two thumb. Oh, great. Okay, repeat again. 1, 2, 3. Great clapping. Right thumb, left thumb, two thumb. Oh, great. Nah, tak terasa waktu hampir habis untuk tugas di rumah. Untuk kelompok T4 dan 5 ini fokus ke kata-kata sulit, pahami teks tentang jogging, ya. Kemudian untuk kelompok 1, 2, and 3 itu masih ada juga di LKPD tentang corruption and Indonesian culture. Bisa dibaca LKPD-nya di rumah, kemudian dipahami teksnya dan dijawab pertanyaannya. Nah, setelah kita lalui pembelajaran hari ini, ada yang mengungkapkan refleksinya. Silakan. Apa yang dirasakan selama mulai dari awal sampai terakhir, boleh ungkapkan sebagai refleksi bagi ibu dan bagi kita semua, agar untuk pembelajaran selanjutnya lebih menarik lagi dan lebih bagus lagi. Ayo, siapa? Sari. Oke, menurut Sari, proses PBM pada hari ini mengasihkan karena bisa membicarakan masalah dengan kelompok dan bisa melakukan ice breaking. Ya. Dengan ice breaking bikin lebih semangat lagi ya. Tadi udah wajah-wajah ngantuk, setelah ice breaking senyumnya agak besar lagi. Ayo, ada lagi refleksinya? Mau tambah? Tambahan? Merci, Bu. Ya, merci, boleh? Perspektif merci, Bu. Dengan Ibu membawa pelajaran dengan menggunakan Infokus sebagai media dan juga menampilkan video, itu dapat membantu kami dengan cara belajar visual untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Ya, thank you.
Ya, terima kasih refleksi yang diberikan oleh Melsi dan Sari. Giving applause for them. Pembelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin kembali oleh Ketua Kelas Abda. Silakan. Coba duduk, siap. Bersyukur, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan mencoba melakukan percakapan pasca observasi setelah mengadakan observasi di kelas kepada salah satu guru di SMA tempat saya mengajar, yaitu di SMA 1 SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan bahwa saya di sini posisi saya adalah sebagai coach. Kemudian teman saya yaitu Ibu Yesinovali, ya Ibu Yesinovali yang berperan sebagai di sini sebagai coach, dan Ibu Hermawati yang berperan sebagai supervisor yang nanti juga akan memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi kali ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai percakapan. Selamat pagi Ibu Yesi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan observasi ya Ibu ya di kelas. Saya telah melihat bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian dan kita juga sudah melakukan percakapan observasi. Kali ini kita percakapan observasi setelah itu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, begini Ibu, mungkin pertama yang harus saya tanyakan adalah apa sih fokus tujuan dari agenda kita yang akan sekarang lakukan? Apa sih tujuannya? Saya rasa mungkin untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Nah, saya pribadi mungkin merasa ada kurangnya, jadi alhamdulillah memang berkesempatan atau mengajukan diri untuk mengevaluasi atau mengobservasi pelajaran saya. Jadi untuk mengevaluasi ya Bu ya, Ibu ingin tahu bagaimana penilaiannya terhadap cara mengajar saya dan itu. Cuman pada saat itu Ibu ingin pembelajarannya seperti apa yang ingin dievaluasi? Ya mungkin dari dalam prosesnya, mulai dari proses pengajaran, mungkin dalam saya memberikan materi, kemudian dari respon anak-anak, apakah sesuai dengan, apakah bisa saya capai tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidaknya. Kemudian apakah siswa saya itu nampak respon atau minatnya akan belajar, itu sih yang saya berikan kemarin. Jadi lebih ke pencapaian tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ya. Kemudian dari apa tadi? Bagaimana siswa merespon? Gimana kan bisa kita main sebagai observator, sudah mulai bisa melihat bagaimana respon saya kemarin. Oke. Begini Bu, apa sih yang membuat tujuan tersebut penting bagi Ibu? Kenapa Ibu kan pengen tadi bahwasanya Ibu perlu dievaluasi dari bagaimana apakah pembelajaran itu sudah bagaimana dievaluasi bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap siswa. Nah, sejauh ini seberapa penting tujuan itu penting bagi? Ya, tujuan namanya aja tujuan pembelajaran itu penting. Dari awal sebelum kita masuk kelas, kita sebelum kita membuat program itu kita harus tahu tujuan-tujuan apa yang harus kita capai, kemudian tujuan-tujuan apa yang harus dicapai sebagai siswa, apakah tercapai atau tidaknya. Jadi itu sangat penting sekali. Kemudian apalagi dari siswa, sesama kita tahu siswa kemampuannya berbeda-beda.
Jadi apakah sama tercapainya tujuan tersebut bagi masing-masing siswa atau tidak? Jadi siswa berbeda-beda ya. Ya, jadi tujuan itu sangat penting bagi saya. Apakah sama-sama tercapai bagi siswa saya itu sendiri atau hanya yang tingkat kemampuan atau pengetahuannya yang tinggi yang hanya mencapai dibandingkan yang rendah. Berarti Ibu ingin tahu secara keseluruhan sejauh mana pencapaian pembelajaran yang dilakukan. Ya, apakah sudah menyeluruh atau tidak? Ya, karena itu penting bagi kita ya Bu ya. Ya. Baiklah Ibu. Kemudian Ibu, kan pembelajaran sudah kita lakukan di kelas. Ya. Ibu pun sudah mungkin bisa Ibu mengevaluasi, Ibu mungkin bisa merasakan bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu. Apakah terjadi kesenjangan-kesenjangan atau tidak. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan observasi di kelas dan telah akhir Ibu pikirkan, itu kalau kita buat skala nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, itu ada enggak di Ibu kesenjangan yang terjadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, itu kira-kira Ibu berada di posisi mana? Karena misalnya Ibu ingin mencapai semua tujuan pembelajaran ini. Nah, dalam skop 1 sampai 100 Ibu masih ada di posisi mana kira-kira? Saya rasa masih rendah. Kenapa? Ya. Berposisi berapa Ibu? Kira-kira mungkin agak 30 atau 40. Iya. Ya, kan dari skala 1 sampai 100 tadi Iya. mungkin harus sampai 50%. Iya. Karena pelajarannya masih ini kebanyakan dari kosakata, anak kesulitan. Padahal sudah ditentukan, ditandain misalnya kata-kata sulit, sudah dibahas sama-sama mengartikan. Ketika siswa merangkai atau ketika siswa menjawab pertanyaan agak kesulitan, itu bagi siswa yang kemampuannya yang rendah. Tapi kalau siswa yang kemampuannya tinggi, mungkin dengan sangat mudah sebenarnya mereka menjawab. Jadi menurut saya mungkin masih di 30 ya, masih di 30 ya, keberhasilannya ya terjadi kesenjangan di situ ya. Berarti kan waktu itu kita melaksanakan pembelajarannya berupa teks ya Bu ya. Ya, terkadang dalam sedang ngajar pun saya lebih fokus ke yang tingkat siswa yang agak lebih rendah karena mereka padahal kata-kata itu Bu udah sering dibahasnya kemarin, masuk kata yang besok beberapa minggunya ketemu lagi lupa lagi siswa. Jadi lebih cenderung agak memberi bantuan kepada siswa-siswa yang kemampuannya kurang kurang. Gitu ya. Jadi mungkin dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa dari kesenjangan yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran ini masih berada di posisi 30 ya. Nah, dari posisi 30 itu apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Kan masih ibaratnya kan masih belum sesuai dengan target. Kalau kita kan ingin dapatkan target 100, tapi karena posisi masih 30, apa yang rasanya yang terpikir di pikiran Ibu untuk membuat itu nanti bisa ratingnya menjadi 100 seperti itu yang Ibu rasakan? Saya rasa kalau dari tingkat kelemahannya di bagian kosakata, mungkin ditambah strateginya untuk mengajar fokus ke kosakata. Sering diulang-ulang atau dikasih tugas di rumah atau teman sebaya untuk membahas kata-kata itu, terus dibahas di dalam soal teks agar anak lebih familiar. Jadi karena ini sifatnya teks kemarin ya, teks kemudian anak sulit. Berarti kemampuan anak kita kurang menurut Ibu di kosakata. Jadi mungkin mencari strategi yang lebih aman kayak seperti membahas soal lagi atau dikasih DPR atau dikasih teksnya lagi, kemudian dengan kata-kata yang kemarin dari dia atau dengan bimbingan dengan teman sebayanya. Berarti menambah itu ya, jadi menambah contoh teks ya Bu ya, dengan supaya kosakata bertambah. Mungkin itu satu strategi bagus sekali ya Bu ya. Itu bagus sekali itu strateginya. Ada nggak pernah terpikir strategi lain gitu? Karena kita sebagai guru kan harus mengumpulkan macam-macam strategi gitu. Strategi lain ada. Nah, menurut Ibu apa sih selain untuk memberikan contoh-contoh teks lain? Menghafal. Ya, apalagi kalau misalnya dia ada kata kerja, berarti nanti kata kerja pertama, kedua, ketiga. Jadi
mungkin disuruh menghafal, dinilai menghafal. Kadang kalau udah diarahkan ke menilai, mungkin anak itu lebih fokus menghafal. Kalau misalnya Ibu lakukan cara strategi yang kedua seperti ini, intensitasnya seberapa banyak menurut Ibu supaya bisa mengcover kosakata siswa? Memang mungkin intensitasnya kurang, tapi lumayan lah, karena kalau biasanya kalau menghafal kata kerja karena dia ada perubahan pertama, kedua, ketiga, ada yang sama, ada yang tidak. Anak-anak itu agak menarik sedikit menghafal kata kerja sih, karena selama saya biasanya ngasih tugas menghafal kata kerja, tapi ya memang nggak banyak di argumen, paling agak 10-15 kata. Tapi itu dilakukannya kontinu biasanya ya. Dalam durasi waktu seperti apa? Berapa banyak? Satu kali seminggu? Enggak, Atau biasanya setiap 2 minggu. pertemuan? Jam-jam terakhir gitu. Ya, Bagus sekali nih ya strategi Ibu Isi ya, karena sudah tadi mungkin setelah berada di kelas, sudah melakukan pembelajaran, kemudian kita ada kebijakan, kemudian berusaha untuk mencari solusi ya. Berarti solusinya tadi ada yang pertama menambah lagi contoh-contoh teks ya, kemudian mengajarkan ujian-ujian kesehatan pada siswa dalam waktu-waktu tertentu. siswa itu pun fokus yang ke yang pengetahuan yang rendah tadi. Tidak semua siswa itu ya ini strateginya ya. Nah, seberapa yakin Bu Yesi memilih solusi tersebut? Karena tadi kan sudah ada 2 strategi yang begitu. Ya, sekarang kalau untuk dari segi hasil kan kita memprediksi itu. Seberapa yakin Bu Yesi bisa memprediksi bahwasanya ini solusi terbaik akan memberikan hasil terbaik? Insya Allah kalau dari tingkat keyakinan, kalau dilakukan keduanya bisa mencapai 80, belum 100% juga Dari 30 ya. dari kemauan belajar anak. Mungkin 80 bisa. 80 kita semangat ya Bu Yesi ya. Dari 30 kita harus bisa sampai minimalnya 80. Luar biasa sekali Bu Yesi ya. Tipe-tipe guru yang penyemangat seperti ini nanti yang akan dibutuhkan oleh siswa kita. Baik Bu Yesi, lanjut kita pertanyaannya ya Bu Yesi ya. Itu tadi sudah yakin nih, sudah memberikan itu bahwasannya solusi terbaik untuk siswa ini. Nah, tentu butuh untuk dalam pengajaran supaya hasilnya juga lebih maksimal. Bu Yesi membutuhkan kolaborasi nggak dengan pihak-pihak tertentu dari segi kesuksesan pembelajaran? Iya, memang harus ada kolaborasi. Kalau hanya sendiri mungkin kurang, karena kalau bersama-sama kadang ada muncul-muncul ide yang tidak terpikirkan oleh saya, dari teman yang lain bisa muncul. Memang butuh kolaborasi misalnya. Tentunya dari KKG ya, KKG itu maksudnya. Karena berhubungan dengan kosakata ya. Nah, sekarang saya mengkaji komitmen nih. Tadi Bu Yesi sudah menyampaikan keluhan masanya di pembelajaran ini tujuannya seperti ini. Ya, kemudian Bu Yesi sudah menggali di diri Bu Yesi sendiri mau melaksanakan 2 strategi yang tadi. Nah, sekarang komitmen kalau saya tanyakan. Bagaimana komitmen Bu Yesi dalam melaksanakan strategi yang sudah terpikir sebenarnya sama Bu Yesi? Ya, komitmen saya itu harus dilakukan terus, harus dilakukan terus. Meskipun ada hambatan yang dihadapi, yang penting saya harus tetap semangat untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan semangat siswa tadi. Itu komitmen ya, berarti harus continue ya. Ya, harus continue, harus semangat. Ya. Jadi kalau seandainya sudah continue, berarti tidak lanjutnya seperti apa Bu Yesi? Kalau udah continue, kalau udah kebiasaan, jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran akan tercapai dan siswa pun semangat dan serius kemudian termotivasi untuk belajar. Biasanya kan siswa kebanyakan udah nggak tahu arti, kita kurang semangat, jadi kalau tidak paham dengan materinya atau dengan teksnya, mereka akan termotivasi Itu dari hari ini
besok akan ciptakan pembaharuan ya, terus tindak lanjutnya besok akan ada pembaharuan, karena evaluasi kembali ya. Yang menarik sekali Bu Yesi, ya saya salut dengan apa yang sudah terpikirkan oleh Bu Yesi, dan mudah-mudahan komitmen yang sudah Bu Yesi, rencana aksi yang Bu Yesi pikirkan, kemudian komitmen dan kolaborasi yang sudah Bu Yesi tetapkan, mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk lebih meminati bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris. Baik Bu Yesi, terima kasih banyak atas perbincangannya kali ini. Semangat untuk tetap mengajar untuk anak didik kita. Ya, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu percakapan coaching setelah pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Yesi Novani tadi, dan kali ini saya akan meminta umpan balik dari supervisor saya, yaitu Ibu Ermawati, dari hasil percakapan coaching yang saya lakukan dengan rekan saya Ibu Yesi Novani. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Mai. Baiklah, saya sebagai observer ya di sini, saya selaku pengajar praktik dari ini akan memberikan umpan balik dari percakapan diskusi coaching tadi. Secara keseluruhan alur dalam coaching, yaitu akhir time itu sudah nampak, di mana coach sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, diawali dengan menyampaikan tujuan dan fokus dari pembelajaran. Nah, dengan baik coach juga sudah menjawab dengan baik juga bagaimana tujuan pembelajaran yang dilakukan di saat observasi. Di sini coach mengatakan bahwasanya pembelajaran di kelas itu banyak bagaimana menggali siswa itu supaya bisa merespon pembelajaran dengan baik. Yang kedua, di tahap identifikasi secara baik juga dan lebih mendetil diterangkan oleh coach apa persoalan-persoalannya, karena coach juga menggali terus secara tidak hanya satu pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan ya berbaik berbasis data yang ada. Jadi coach sudah mampu untuk melakukan observasi berbasis data. Jadi apa yang ingin dikembangkan dari data yang disampaikan. Di situ tadi saya lihat ada siswa yang masih kurang. Tadi skalanya kecil ya, 20 sampai 40. Kita lihat tadi ya, ada kosakata yang masih kurang. Siswa sedikit ingat ya, karena bahasa Inggris ini kan boleh juga dikatakan pelajarannya sebenarnya bahasanya itu karena tidak kita lakukan sehari-hari, jadi perlu pembiasaan. Mungkin saya itu siswa itu perlu bantuan gitu. Jadi kata coach tadi perlu strategi. Kemudian secara umum kita juga nampak di situ apa yang perlu dikembangkan. Ya, tentu ada strategi yang disampaikan. Ya, jadi secara prinsip kita yang saya bilang tadi, coach sudah memiliki 8 komponen. Ya, artinya coach tidak menggurui, coach mendengarkan, coach tidak memberikan saran, tetapi coach hanya menyimpulkan apa yang coach sampaikan. Kemudian yang terakhir itu strategi tadi. Jadi nampak di sana coach sudah mampu menggali coach bagaimana mencari solusi. Nah, ada satu pertama tadi coach sudah mengatakan melakukan strategi menghafal. Ya. Coach sudah mencoba lagi memberikan beberapa pertanyaan. Ada strategi lain. Ini sudah ada mengulang kembali dan mencari pertanyaan lain untuk mencari tahu bagaimana strategi yang akan diberikan oleh coach. Nah, terakhir komitmen, ya, tanggung jawab. Nanti tadi nampak coach sudah memberikan komitmennya ini harus dilakukan secara kontinu, kemudian terus semangat, ya.
Nah, sudah nampak juga terakhir menutup, ya, coaching juga menutup, coach juga sudah menutup percakapan dengan menyimpulkan kegiatan. Nah, mungkin ini hasil amatan saya sebagai observer atau supervisor yang pada pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Main tadi. Demikian, Ibu Mainnya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ermawati sudah memberikan umpan balik yang positif bagi saya dan juga mungkin dapat membangun bagi saya untuk sebagai coaching. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah percakapan yang kami lakukan di sini, percakapan coaching yang dilaksanakan setelah pasca observasi. Baik saya sebagai coach, kemudian rekan saya Ibu Yesi Nuhari sebagai coaching, dan juga umpan balik yang luar biasa yang sudah disampaikan dengan Ibu Ermawati. Terima kasih atas sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.